Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagita Destia Ramadan dengan NIM C03219036 dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan terkait hak-hak kombatan dan non-kombatan dalam hukum humaniter internasional. Nah, pembahasan yang akan kita bahas hari ini ada dua, yakni terkait hak-hak kombatan dan non-kombatan. Nah, yang pertama terkait kombatan. Nah, kita harus ketahui apa itu kombatan. Kombatan adalah suatu kumpulan atau seseorang ataupun individu yang dimana ia turut langsung dalam peperangan atau seseorang yang turut langsung dalam peperangan secara langsung itu disebut sebagai kombatan. Nah, sebenarnya kombatan sendiri itu sudah diatur di dalam hukum humaniter internasional itu sendiri karena hukum humaniter internasional itu mengatur terkait bagaimana cara untuk berperang yang baik, bagaimana atau ketentuan-ketentuan atau batas-batas bagaimana cara berperang dengan yang baik agar tidak melanggar adanya hak asasi manusia. Seperti itu. Nah, untuk yang dibahas secara spesifik di dalam hak-hak kombatan di sini yaitu berupa hak perlindungan terhadap orang-orang yang dimana dia terluka dalam peperangan sehingga memerlukan suatu perlindungan sebagaimana orang-orang tersebut diatur di dalam pasal 13 dan pasal 14 Konvensi Jenewa tahun 1929, di mana berbunyi orang-orang yang harus dilindungi oleh pihak-pihak yang bertikai adalah bila mana orang-orang tersebut terluka, sakit, tertawan oleh pihak musuh. Seperti itu. Nah, Konvensi Jenewa menetapkan kewajiban-kewajiban bagi pihak yang bertikai untuk memperlakukan orang-orang dari pihak lawannya secara manusiawi dengan tidak melakukan berbagai tindak kekerasan seperti penganiayaan, penyiksaan, maupun pembunuhan. Nah, sehubung dengan hal tersebut, dalam pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1949, di mana kombatan yang telah meletakkan senjatanya dalam keadaan apapun harus diperlakukan dengan peri kemanusiaan dan tanpa diskriminasi, seperti itu. Nah, pelarangan-pelarangannya seperti kekerasan terhadap jiwa, raga, pengundungan, pelakuan kejam, penganiayaan, penyanderaan, pemerkosaan, dan eksekusi tanpa adanya proses peradilan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita membahas terkait hak non-kombatan. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwasanya kombatan adalah orang yang turut berpartisipasi secara langsung dalam peperangan, dan sedangkan hak non-kombatan adalah orang-orang yang tidak berpartisipasi secara langsung atau bisa kita sebut sebagai masyarakat sipil atau penduduk sipil. Seperti itu. Nah, di antara penduduk-penduduk sipil yang harus dilindungi, yang pertama ada orang asing yang di mana wilayah pendudukannya pada waktu pecah perang antara negara dan warga negaranya berdiam di wilayah negara musuh. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, orang yang tinggal di daerah penduduk dan wilayah penduduk sipil sepenuhnya harus dilindungi. Dan yang ketiga ada interniran sipil. Nah, selanjutnya kombatan itu tidak hanya orang-orang sipil saja, melainkan ada tenaga medis, ada rohaniawan, ada perempuan, bahkan anak-anak. Sebagaimana pertama, perlindungan terhadap tenaga medis dan kerohaniawan ini hampir sama. Tenaga medis di wilayah konflik bersenjata yang dimana diatur di dalam Konvensi Jenewa 1949 bab 4 tentang personal kesehatan. Demi kepentingan orang-orang yang cedera, sakit, dan korban kebakaran, setiap ketentu kesatuan medis, baik militer maupun sipil yang berada di bawah kekuasaan, pihak yang berwenang harus dilindungi. Lebih lanjut, peraturan mengenai perlindungan terhadap petugas medis juga diatur dalam Konvensi Jenewa Protokol Tambahan pada pasal 11, 24 hingga 27, 36, serta 37. Nah, sebagaimana perlindungan terhadap tenaga medis itu hampir sama dengan rohaniawan. Seperti itu. Di mana tenaga kerohaniawan ini seperti adanya pendeta dan diatur di Konvensi Jenewa 1949 tentang tenaga kerohaniawan. Nah, selanjutnya ada penduduk sipil atau warga sipil seperti saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya
warga sipil dalam peperangan ini harus dihormati oleh pihak yang berperang, melawan pihak yang menawan, yang mana ketika terjadi pengeboman, terjadi penyerangan terhadap medan perang, menghalangi pengiriman makanan atau pesan keluarga, dan lain sebagainya. Nah, sebagaimana diatur di protokol tambahan 1 dan hukum kebiasaan. Selanjutnya ada perlindungan terhadap perempuan. Nah, menurut Charlotte Lindsay, pada prinsipnya hukum humaniter internasional itu memberikan perlindungan umum terhadap laki-laki dan perempuan, sehingga tidak ada suatu diskriminasi antara keduanya. Nah, namun kita ketahui bahwasanya perempuan itu sangat rentan untuk mendapatkan tindakan kejahatan, dikarenakan perempuan identik lebih lemah daripada laki-laki, sehingga dalam konvensi dan protokol 1 ditetapkan perempuan harus dilindungi secara khusus terhadap setiap serangan terhadap kehormatan mereka, khusus pemerkosaan, pelacuran paksa, dan bentuk serangan tidak senonoh. Nah, selain perempuan, ada anak-anak. Anak-anak pun diatur perlindungannya dalam hukum humaniter internasional, seperti halnya melindungi anak-anak yang di bawah 15 tahun untuk mengikuti peperangan. Nah, tapi kita tidak boleh serta-merta menetapkan bahwasannya, contoh, perempuan dan anak-anak ini statusnya selalu kombatan. Anak-anak dan perempuan maupun rohaniawan ataupun sebagainya yang notabene pertama adalah non-kombatan dapat dikategorikan sebagai kombatan ketika mereka terjun secara langsung di dalam peperangan. Mereka membawa senjata dan siap untuk berperang, artinya mereka berstatus sebagai kombatan. Seperti itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya kombatan sendiri itu sudah diatur dalam hukum humaniter internasional secara umum, karena definisi hukum humaniter internasional sendiri adalah hukum-hukum yang mengatur tentang tata cara berperang, ketentuan untuk berperang. Nah, untuk orang yang berperang tersebut sudah diatur secara khusus di dalam hukum humaniter internasional secara umum itu dalam banyak sekali konvensi tersebut. Nah, untuk yang ditinjau secara khusus dalam kombatan ini yakni orang-orang yang telah terluka, orang-orang yang tawanan, dan penyanderaan dan lain sebagainya, seperti itu. Dan untuk non-kombatan atau orang yang tidak berpartisipasi secara langsung dalam perang, sebagaimana dijelaskan di awal, terhadap orang-orang sipil, adanya anak-anak, wanita, yang dimana harus dilindungi secara khusus agar terhindar dari mara bahaya. Seperti itu. Mungkin penjelasan saya itu saja. Sekian. Apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.